Yang paling sadar saya lakukan adalah berkolaborasi dengan seni yang lain. Saya tahu bahwa puisi itu tidak sepopuler film misalnya, Dan sehingga sepopuler lagu-lagu atau gitu ya. atau lagu-lagu gitu, atau misalnya bekerja dengan visual artis yang mungkin lebih menarik. AADC 2 itu hampir 4 juta orang yang nonton, jadi nggak seberapa persen dari yang buku. Berarti itu orang nggak mau lihat ketimpangan semacam itu ya, bahwa dunia buku dan dunia puisi dan dunia film itu masih jauh banget gitu. Tetapi saya juga percaya betul kalau nggak ada filmnya, buku saya nggak selaris itu gitu. Jadi ya itu salah satu hal yang saya lakukan. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You're ready. Muhammad Aan Mansur. Saya panggilnya kakak Aan ya biar lebih akrab ya. Ini teman-teman di rumah yang lagi nonton kita mungkin masih masih ini siapa sih sebenarnya? Tapi kalau teman-teman kita bahas masalah film AADC 2, teman-teman pasti sudah pada tahu, ya kan? Film itu sangat terkenal di Indonesia dan ada satu puisi yang dibacakan oleh Rangga. Ini penulisnya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya agak susah sih biasanya akhir-akhir ini kalau ditanya apa kabar tuh agak susah jawabnya. Di tengah pandemi ya. Benar. Iya, mau bilang baik juga ada rasa deg-degan gitu kan, karena kita belum tahu nih apakah sekarang kita lagi membawa virus atau enggak gitu kan. Benar. Tapi tadi pada saat datang ke sini kan sudah mengikuti protokol kesehatan. Ya, sejauh ini sih masih aman-aman sih, semoga. But anyway, let's not talk about that. Kita membahas tentang karya-karyanya yang luar biasa ya sebagai penulis buku. Pujangga? Ya, Pujangga kayaknya terdengar terlalu 80-an 70-an gitu. Ini penulis saja lah. Ini adalah orang yang sebenarnya merendah untuk meroket ya. Tapi kan wah karya-karyanya luar biasa loh. Sampai ya siapa yang di Indonesia siapa yang tidak kenal dengan film romantis tersebut? AADC 2 dan puisi tersebut yang berjudul Tidak Ada New York Hari Ini. Iya. Ya kan? Dibacakan oleh Rangga langsung, diperankan oleh Nicholas Saputra. Iya. Wow. Itu gimana bisa tembus ke sana? Sejarahnya gimana ya? Tahun ketika film itu lagi dibikin, produsernya Mira Lesmana, karena kebetulan Mira suka membaca puisi gitu, dia menghubungi saya dan dia menelpon sih. Jadi waktu itu tahun 2015 kebetulan ada buku saya yang diluncurkan di Jakarta, ada pameran. Dan dia datang ke pameran itu. Jadi buku saya kolaborasi dengan seorang perupa namanya MT dan dipamerkan, dan dia datang gitu, cerita lah gitu. Singkatnya dia ngajak saya kolaborasi menulis beberapa sajak untuk AADC 2. Tapi waktu itu saya bilang kayaknya lebih asik kalau saya nulis buku, saya masuk ke semestanya Rangga, saya berakting sebagai Rangga lalu menulis satu buku. Nanti kamu pilih beberapa puisi dari buku itu untuk masuk di film itu yang kamu rasa cocok. Jadi film itu kalau nggak salah ada sekitar 4 puisi. Dari sebetulnya ada bukunya, jadi bukunya tuh judulnya Tidak Ada New York Hari Ini. Itu ada 31 puisi. Dari buku tersebut. Yang masuk di film itu ada 4 puisi. Jadi ceritanya buku itu ditulis seolah-olah ditulis oleh Rangga. Ceritanya kayak gitu. Di film itu. Makanya di film itu kan Rangga juga menulis puisi, motret, karena buku itu juga seolah-olah ada karya foto dan puisinya. Ya waktu itu juga fotografernya sebetulnya kolaborasi juga, seorang fotografer yang selama ini basisnya tinggal di New York gitu. Oke, kelahiran Bone justru. Ya. Kelahiran Bone dan sekarang menetap di Makassar. Ya kan, akhirnya menelurkan karya-karya yang luar biasa yang akhirnya tembus di pasaran, bisa dikatakan di layar lebar, dinikmati oleh seluruh penikmat film romantis terutama, yaitu AADC 2 ya. Karya-karya yang lainnya apalagi selain itu? Iya, yang hits lah cukup banyak sih. Buku saya ini lagi persiapan, lagi cetak, lagi persiapan terbit. Buku ke-15 saya mungkin, nggak tahu, lupa jumlahnya. Buku ke-15 kayaknya sih. Sampai lupa gitu ya. Sudah ada beberapa buku yang ditulis gitu. Iya, saya menerbitkan buku sejak 2005. Yang judulnya itu adalah Hujan Rintih-Rintih. Itu 2005. Itu buku pertama saya.
waktu itu masih kuliah. Oke. Kemudian dikumpulkan kumpulan cerpenku Kila 2012 dan kumpulan puisi Melihat Api Bekerja 2015. Yap. Ya. Dan Ada puisi yang terkenal itu adalah Tidak Ada New York Hari Ini. Tidak Ada New York Di puisi Hari itu bercerita tentang apa sih? Ya intinya sebetulnya itu semacam kompleksitas pikiran dan perasaan Rangga soal selama 14 tahun hidup di New York gitu. Ceritanya lagi kayak gitu. Jadi saya itu berakting sebagai Rangga nulis puisi sebetulnya ya, sederhananya buat. Jadi saya meriset, menonton film AADC yang pertama dulu, terus membayangkan tokohnya hidup di New York selama 14 tahun. Apa sih yang dipikirkan, gimana sih rasanya dan seterusnya lalu saya tuangkan jadi karya puisi gitu. Jadi ya kira-kira sederhana gitu sih. Jadi khusus untuk buku itu ya saya berkaryanya dengan semesta yang agak berbeda dengan karya-karya saya yang lain karena saya harus membayangkan saya sebetulnya kayak mencopot kepalaku, masang kepalanya Rangga lalu menulis lewat sudut pandang Rangga gitu. Itu agak berat ya karena harus memerankan karakter orang. Iya, terutama karena saya nggak seganteng Rangga sih. Bukan ke situnya sih. Karena kan berbicara masalah kehidupannya Rangga bukan. Tapi kalau secara fisik rambut mirip loh. Enggak, ini karena nggak tiba-tiba aja buru-buru tadi kesini sisiran. Ini Rangganya orang Sulawesi Selatan nih kayaknya nih. Iya. Nah itu director ya sebagai produser film. Produser sebenarnya yang pertama telepon saya direkturnya Riri. Riri tapi waktu itu minta nomor kontak saya untuk diserahkan ke Mira, terus Mira Lesmana yang kemudian menghubungi saya. Tapi pada saat ditelepon waktu itu dalam hati gimana? Deg-degan kah? Senang banget kah atau gimana? Biasa aja sih. Wis. Atau ada karya-karya besar sebelumnya? Biasa aja sih sebetulnya karena sebelum-sebelumnya juga saya sudah kenal Mira. Saya cukup akrab kalau misalnya ada puisi-puisi saya yang dimuat di media seperti Kompas, Koran Tempo atau dia baca buku-buku saya sebelumnya, ya dia sering ngobrol gitu. Saya suka puisi-puisimu gitu. Makanya ketika dia ngerjakan film tersebut dia merasa kayaknya dia waktu itu sih ceritanya ke saya, dia bilang dia tuh sudah mendiskusikan dengan tim ada sekitar 5 nama penyair Indonesia, tapi menurutnya yang paling cocok, yang paling pas dengan suara Rangga tuh adalah sajak-sajak saya gitu. Makanya dia menghubungi saya gitu. Ya waktu ketemu langsung ngobrol itu ya saya ya tetap kaget sih, misalnya dalam artian saya bilang dia cerita gini. AADC 2 nih butuh lebih banyak puisi dibanding AADC 1 gitu. Terus ya saya bilang wah bagus dong gitu. Maksudnya saya ikut ingatan kenangan saya dengan AADC 1. Saya bilang wah boleh tuh, bagus. Apa yang saya bisa bantu? Saya mengenal banyak penyair Indonesia, kalau ada dibutuhkan buat nyari kontaknya dan sebagainya ya oke gitu. Terus dia bilang enggak, kami sudah diskusikan dan kami memutuskan kayaknya yang paling cocok tuh dirimu gitu. Padahal waktu itu cuma nawarkan untuk nyari kontak penyair lain gitu. Iya, karena saya kan nggak nyangka maksudnya dia datang ke saya karena dia mau melamar semacam itulah ya. Saya bilang wah, tapi dalam hati wah ini tantangan besar, tapi di satu sisi juga ya menarik, maksudnya mungkin akan membuka apa ya. Saya punya rencana-rencana banyak tentang dunia perpuisian Indonesia dan saya pikir ini kayaknya stone gitu. Kayaknya bukan hanya berpikir tentang karya saya sendiri sih, maksudnya tentang dunia perpuisian Indonesia, bahwa kayaknya selama ini puisi Indonesia itu dikenal umumnya sama orang-orang yang memang menyukai puisi dan bukan sesuatu yang dekat dengan anak muda gitu. Dan saya pikir kayaknya ini bisa jadi semacam pintu masuk yang bagus. Makanya saya tawarkan gimana kalau kita kolaborasi aja gitu. Saya bikin buku. Jadi bukunya itu sebenarnya terbit, jadi bisa dan respons orang sih luar biasa karena buku itu sejauh ini ya saya nggak tahu sudah berapa banyak terjual sampai sejauh ini karena udah panjang, tapi 6 bulan pertama di Indonesia aja itu terjual 100.000 kopi. Itu tidak pernah ada buku puisi Indonesia yang terjual sebesar itu masa itu. Dan itu sudah terbit dalam beberapa bahasa asing, juga terbit di Malaysia dan ya kalau ukuran keberhasilannya kuantitas sih ya
menyenangkan melihatnya karena orang-orang jadi Enjoy menikmati Iya. isi puisi tersebut. kalau keberhasilan personal meskipun juga kadang-kadang merasa terganggu, bahkan setelah 4 tahun orang-orang tuh setiap ngajak saya ngobrol masih atribusinya tuh penulis puisi ADC gitu, padahal setelah itu saya sudah menulis beberapa buku yang lain, tapi maksudnya artinya Orang bahwa stuck di situ gitu ya rata-rata. tapi itu artinya juga bahwa ya buku itu ternyata punya cukup pengaruh gitulah. Itulah kira-kira Di film tersebut. Ya, dari 31 karya puisi dari buku tersebut itu merampungkan sampai benar-benar jadi satu buku komplit itu berapa lama? Sebenarnya saya menulis lebih banyak dari 31. Jadi saya membayangkan diriku sebagai Rangga yang menulis selama 14 tahun pasti bukan cuma 31 puisi lah ya, ratusan gitu. Tapi kemudian karena mau diterbitkan jadi buku, saya memilih yang paling mewakili dan semuanya Dari semua selama itu. 14 tahun itu jadi 31. Saya mengerjakannya selama 6 bulan. Saya riset 3 bulan. Karena pertama saya nggak pernah ke New York dan saya harus membayangkan semua puisi itu ditulis di New York. Jadi Yes. saya harus bekerja dengan menghubungi sejumlah orang di New York untuk ajak kerjasama, membaca sejumlah buku tentang imigran di New York dan seterusnya. Lalu menuliskannya selama 3 bulan juga gitu. Jadi Total 6 bulan. 6 bulan. Kalau mau lihat gambaran-gambarannya sebenarnya yang pertama tuh yang saya beli langsung peta New York gitu. Saya pasang di meja kerja saya, peta New York besar-besar. Itu sebagai salah satu referensi lah ya pada saat membuat itu. Maksudnya ya saya bayangkan kalau apartemen saya tuh di sini, Ah. saya kerjanya di sini, setiap hari melewati ini, saya bawa kamera tuh ke sini dan seterusnya gitu. Jadi saya membayangkan selama 6 bulan itu ya hidupku emang di New York gitu. Yes. Oh. Maksudnya sebisa mungkin membayangkan. Selama 6 bulan saya nggak pernah bercermin gitu. Oke. Ya mungkin terdengar konyol sih, tapi sebagai usaha untuk Put yourself in New York gitu. semaksimal yang saya mampu untuk hidup dalam semesta Rangga gitu ceritanya gitu. Wow. Ya kayak gitu lah. 6 bulan menjadi seorang Rangga pada Ya. saat itu akhirnya terbitlah buku tersebut. Ya. Berbicara masalah karya, itu karya yang luar biasa loh sehingga masuk di film yang sangat dikenal itu. Tapi saya pengen bertanya dong, ini ada karyanya nggak yang ternyata juga sempat dijadikan lirik lagu? Banyak sih. Seperti? Jadi karya-karya saya tuh dialiwahanakan seniman cukup banyak ya. Jadi lagu banyak. Jadi film beberapa gitu. Jadi beberapa karya. Bahkan ada yang menerjemahkannya jadi tari dan seterusnya gitu. Ya cukup banyak sih. Saya nggak tahu, tapi ada misalnya nama-nama seperti Anji tadi menyebut itu memusikalisasi beberapa puisi. Jadi kayaknya album yang bakal keluar nanti ini akan ada beberapa puisiku. Dari album yang akan dirilis oleh Anji. Iya kayaknya. Saya salah tuh fans dari Anji loh. Oke. Kemudian siapa lagi? Ada cukup banyak sih. Lagu Yang lain. dan film apa aja? Saya juga pernah bekerja, sebenarnya enggak secara langsung difilmkan sih ya, maksudnya gini, beberapa pembuat film seperti, saya pernah bekerja dengan seorang pembuat film namanya Ismail Basbet. Ismail Basbet itu di Jogja. Dia kalau pernah dengar film kayak Mencari Hilal dan seterusnya itu Ismail Basbet. Nah ada satu film yang agak surrealis sebetulnya, judulnya Another Trip to the Moon. Saya membuat satu karya buku juga namanya Perjalanan Lain Menuju Bulan, itu terbit oleh Bentang Pustaka. Itu juga menginterpretasi semesta film gitu. Jadi ya kayak gitu sih. Tapi bagi saya sih sebetulnya sesuatu yang biasa aja di dunia kreatif untuk untuk saling mengaliwahanakan gitu. Karena juga karya-karya saya juga banyak meminjam karya orang lain gitu. Kayak karya foto, saya pernah kolaborasi sama seorang fotografer Amerika namanya James Baldrige. Saya mengubah sekitar 30-an foto-fotonya jadi puisi gitu. Ada di buku saya judulnya tokoh-tokoh yang melawan kita dalam satu cerita. Itu ada satu bab yang isinya tuh sebetulnya aliwahana dari foto-foto dia gitu. Jadi ya sesuatu yang cukup lumrah dan sering terjadi untuk proses saya berkarya sendiri, berkolaborasi dengan seniman-seniman dari lintas
seni gitu yang lain. Iya, puisinya katanya ini adalah selalu melibatkan ibu. Selalu bisa dikatakan bahwa puisi-puisi yang ditulis oleh Aan itu selalu ada ibu di dalamnya. Jiwanya adalah ibu sendiri. Bisa ya, bisa tidak. Tapi sebenarnya secara kira-kira gini, secara tidak langsung sebetulnya adalah cara saya bertutur dalam banyak karya saya itu dipengaruhi oleh hubungan saya dengan ibu saya. Saya jarak fisik saya dengan ibu saya tentang sebenarnya cukup jauh ya. Saya baru sekitar 2 tahun belakangan ini kami bisa dibilang tinggal bareng-bareng gitu. Dulu kami selalu terpisah jauh gitu. Bertahun-tahun dia tinggal di Balikpapan, saya tinggal di Makassar gitu. Dan kami bukan orang yang bisa dengan mudah basa-basi gitu kalau ketemu ngobrol layaknya orang tua dengan anak gitu. Kami nggak tahu, semacam ada jarak psikologis yang membuat kami itu susah gitu ngobrol gitu. Lebih ke bahas kalbu kali ya? Nggak tahu ya. Tapi ibu saya kami kan tumbuh sebetulnya dari budaya Bugis ya. Jadi bahasa komunikasi saya, bahasa berpikir saya itu sebenarnya Bugis sekali gitu. Sementara saya berkarya menggunakan medium utama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia formal. Dan ibu saya itu bahasa Indonesianya sederhana sekali. Ibu saya cuma tamatan SMP gitu. Jadi kalau ketika saya menulis puisi, saya memperlakukan seperti membangun rumah buat ibuku, sederhananya kayak gitu. Wow. Eksteriornya tuh simple gitu karena ibuku bukan orang yang jago bahasa Indonesia. Jadi saya sebisa mungkin tidak akrobat bahasa Indonesia gitu di eksteriornya, tapi saya berusaha interior puisi saya tuh lebih kompleks gitu. Saya bayangkan ibu saya ya kalau suka masak ada dapurnya lebih bersih, lapang gitu. Karena dia suka bertanam sayuran, ada halaman belakangnya dan seterusnya. Dia mau istirahat mungkin ya ruang tidurnya nyaman dan seterusnya. Jadi di puisi itu saya bayangkan ada sejumlah ruang, ya, jadi dia lebih kompleks gitu. Nah itu sebetulnya dipengaruhi karena hubungan saya dengan ibu saya gitu. Meskipun juga kalau secara langsung ya saya memang kayaknya dibanding penyair lain kayaknya di atas rata-rata sajak yang saya tulis buat ibuku tuh kebanyakan ya, karena ya banyak ya mungkin karena saya tidak pernah merasa cukup berhasil gitu menulis sajak yang bagus buat ibuku. Maksudnya ya mungkin setiap kali menulis saya merasa kayak ada sesuatu yang gagal gitu di puisi itu, dan saya berusaha lagi gitu. Ya mungkin itu sampai akhirnya sejak karir saya menulis puisi kayaknya kalau dihitung-hitung itu bisa jadi satu buku sendiri, dan itu itu isinya sajak-sajak buat ibuku gitu. Oke, kalau berbicara masalah karir, sejak kapan mulai menulis? Wah, kalau dunia menulis sebenarnya saya mengenalnya sejak kecil ya. SMP, SD, SD bahkan. Wow. Jadi saya ya itu tadi nyambung dengan ibu saya. Sejak kecil tuh saya bukan orang yang cukup nyaman gitu hidup di sekitar manusia. Jadi manusia itu bukan, lebih suka sendiri, tenang begitu. Ya, pokoknya intinya manusia itu bukan benda favoritku lah gitu. Jadi saya enggak suka gitu ngobrol dengan orang gitu. Jadi sejak kecil sebetulnya membaca dan menulis itu sebagai apa ya? Kayak ngobrol sama manusia, tapi saya enggak harus lihat matanya gitu. Makanya saya nulis gitu. Dan mungkin juga karena terkait dengan kemalangan hidupku ya, kami ditinggal bapak sejak kami kecil sekali gitu. Jadi kayak kayaknya dunia buku tuh jadi dunia yang aman dan nyaman buatku masuk untuk sembunyi, bercerita, dan seterusnya gitu. Dari itu mulai menulisnya sejak kecil, SD. SD kelas berapa saat itu? Wah, nggak tahu ya, sejak kecil banget. Saya sudah bisa menulis saya sudah bisa membaca sebelum masuk TK soalnya. Gila. Ya, cerdas luar biasa ya. Enggak cerdas. Ini bukan soal cerdas. Kebetulan aja karena saya pendiam dan kakek saya punya perpustakaan kecil di rumah. Oh, oke. Jadi itu berarti umur 3 tahun 4 tahun sudah membaca. Jadi saya membaca hampir semua, kalau enggak semua buku di rak buku kakekku tuh sebelum tamat SD. Dan itu sebenarnya bukan bacaan yang kalau saya pikir-pikir kayaknya bukan bacaan buat anak kecil. Dan akhirnya edik lah ya. Addicted to reading. Setiap saat mendapatkan buku baru menarik langsung dibaca dan diselesaikan. Kecanduan mungkin kata yang terlalu keras. Mungkin saya merasa membaca itu sebagai semacam kebutuhan untuk saya bertahan hidup gitu. Jadinya ya di sanalah. Dan
itu berkembang terus menerus gitu. Mulai dari menulis cerita-cerita anak di koran-koran, di majalah-majalah anak waktu itu, terus menulis cerita-cerita remaja di majalah-majalah remaja. Saya menghabiskan masa remaja tahun-tahun 90-an. Saya tamat SMA 97, itu masa-masa nggak tahu kalian kenal apa enggak, tapi masa-masa kayak lagi kejayaan majalah-majalah seperti Anita Cemerlang, Aneka Yes, ada namanya Ceria, itu ada selalu cerita-cerita pendek di sana. Saya mengirim dan untuk membiayai sekolahku masa itu tapi tidak ada bayangan untuk jadi penulis sebetulnya, makanya nama saya juga ganti-ganti di sana asal nyomot gitu. Jadi mana yang keren, mana yang beken masukin gitu ya. Jadi nama aku tuh nggak seperti sekarang gitu. Sembarang gitu. Saat itu di majalah gitu ya. Kuliah baru kemudian berpikir kayaknya keterampilan saya satu-satunya tuh nulis deh gitu. Dan ambil jurusan apa pada saat kuliah dulu? Saya di sastra Inggris. Sastra Inggris. Sastra Inggris. Dan saya bukan orang yang rajin kuliah gitu. Jadi saya harus ceritanya diusir lah ya, karena saya hampir 8 tahun kayaknya di sekolah. Ya karena lebih asik merasa hidup di luar itu gitu. Maksudnya berkomunitas di luar kampus, sibuk belajar nulis dan seterusnya itu. Ya, dan dari sanalah kemudian saya berpikir sebelum akhirnya keluar dari kampus, makanya terbit buku pertama 2005. Saya bilang ya pokoknya sekeluar dari sini saya nggak membayangkan diriku bekerja di tempat lain. Saya nggak tahu, nggak punya kapabilitas apa-apa gitu untuk kerja di luar. Jadi saya mau mulai serius belajar nulis dan mau hidup kalau bisa dari sini. Dan ya nggak mudah tentu saja, meskipun sekarang alhamdulillah gitu saya benar-benar bisa hidup dari menulis gitu. Berbicara masalah buku yang diterbitkan 2005 awal, itu kan judulnya adalah Hujan Rintih-Rintih. Bukan rintik-rintik. Iya, bukan. Lebih mempelesetkan seperti itu. Ada makna berarti ya? Maknanya apa sih di situ? Ya banyak sih. Hujan rintih-rintih gitu. Ya kadang-kadang saya merasa ya hujan gitu. Hujan itu kan satu peristiwa alam yang sebetulnya bisa jadi metafora macam-macam gitu. Ya kadang-kadang hujan terlihat sebagai sesuatu yang ceria sama sekali, tapi ada masa ketika hujan itu sebetulnya kayak menyedihkan sekali gitu. Ya nggak tahu ya apa yang terjadi. Saya menulis puisi itu tahun 2001 kali dan akhirnya dirilis tahun 2005 itu. Itu beberapa puisi gitu. Untuk buku pertama berapa lama pembuatannya? Nggak tahu, saya 5 tahunan mungkin, karena kayaknya sajak paling tua di buku itu ditulis tahun 2001. 2001. Wah. Luar biasa perjalanan karir. Saya pengen ajak main game, boleh ya? Boleh. Kita bermain games ini gampang sekali gamesnya. Tinggal memilih antara 2 pilihan yang saya berikan sebentar. I'm gonna read 2 options dan cuman pick one of them. Dan kita akan lihat sedetail tentang Aan, penulis puisi yang luar biasa. Yang pertama adalah pilih mana, berkuah atau tidak berkuah. We're talking about food. Ya. Saya tidak suka berminyak. Berkuahnya yang mana? Tapi juga bukan ya. Intinya gini, kalau disuruh milih mie goreng sama mie kuah. Okay, let's talk about that then. I choose. Selama ini apa? Mie goreng atau kayak gini, saya pemakan seafood dan kalau disuruh milih ikan goreng atau ikan masak, ikan kayak ya saya milih ikan masak gitu. Jadi yang berkuah kali, berkuah. Karena ada kuahnya enak-enak itu ya. Berikutnya adalah makanan pedas atau tidak pedas. Ya, saya tuh selalu sebetulnya berada di antara ya, maksudnya nggak favorit. Susah menerka ya kalau seorang penulis puisi ya. Memang seperti itu gitu loh. Saya ya bukan benci yang pedas, tapi juga bukan orang yang ngefans banget sama yang nggak pedas gitu. Maksudnya saya bisa gitu. Which one? Kalau sekarang ada makanan di sini, habis ini kita traktir makan deh. Yang nggak pedas kali. Yang nggak pedas. Hidup ini sudah cukup pedas. Oh yes. Hati-hati kita ngomong sini bisa jadikan puisi sebentar. Yang berikut adalah film luar negeri atau dalam negeri. Saya pengen melihat dari pendapat Kak Aan sebagai penulis puisi. Ya kan, dengan karya-karya luar biasa. Sebagai penulis puisi lebih melihat mana?
Film luar negeri atau dalam negeri? Kalau melihat film-film terakhir yang saya nonton jauh lebih banyak sebenarnya film dari luar negeri sih. Tapi bukan karena kadang-kadang saya merasa jauh lebih mudah akses untuk membaca dan lebih banyak ketersediaannya untuk saya bisa akses film luar negeri. Sama dengan buku-buku gitu. Meskipun banyak buku saya menulis bahasa Indonesia, tapi saya mengkonsumsi jauh lebih banyak kayaknya buku-buku yang saya sukai, yang saya gemari, yang saya butuhkan tuh dari luar negeri gitu. Ya, ini bukan karena saya nggak suka film dalam negeri sama sekali, tapi lebih banyak dan bahkan film terakhir yang saya nonton ya film luar negeri. Lebih kebanyakan film luar negeri. Film terakhir apa yang nonton? Pasti sebelum pandemi dong. Film apa? Iya, tapi nggak di bioskop sih. Saya terakhir nonton di bioskop tuh film apa ya? Tunggu. Aduh. The Avengers? No. Ini berarti awal tahun ini nonton? Iya, saya masih nonton. Januari, Februari? Kayaknya film terakhir yang saya nonton di bioskop itu sebenarnya film Indonesia. Kalau nggak salah, Love for Sale 2. Oh, yes, itu tahun 2020. Iya, kalau nggak salah. Ya pokoknya itu deh. Kayaknya. Berikutnya adalah liburan ke luar negeri atau di dalam negeri? Pengennya ke luar negeri, tapi kan uangnya bos. Uangnya bos. Iya sih, ya kan. Tapi kalau misalnya dikasih trip gratis gitu kan, dibiayai, ya kan, untuk ke luar negeri atau dalam negeri, yang pengen dieksplor mana nih? Pengen sih jalan-jalan. Sebenarnya ada beberapa negara yang ya masih banyak negara yang saya belum datangi gitu. Berarti sudah ada beberapa negara yang sudah dikunjungin dong? Asia? Bukan karena berlibur sih, lebih karena dunia tulis-menulis membawa saya syukurnya gitu. Oke, terpaksa mengunjungi banyak negara gitu. Let's talk about those countries dan kita berbicara tentang negara-negara yang pernah dikunjungin kalau begitu. Iya, paling banyak pasti di Eropa. Di Eropa, negara-negaranya adalah France. Ya, pokoknya sekitar situ lah. Italy, Jerman, Swedia, Swiss, Poland dan sekitarnya. I have one question. How many languages do you speak anyway? Bugis, Makassar, Indonesia. Saya pernah di pesantren, so speak Arabic a little bit. Little bit ya. Okay. Dan Prancis bisa? Waktu SMA saya belajar bahasa Prancis. Saya suka bahasa Prancis. Kenalkan diri pakai bahasa Prancis coba. Oh, enggak, janganlah. Nanti orang yang tahu saya enggak, pronunciation saya agak buruk. Oke, baiklah. Jadi tadi ya keluar negeri lah pengennya. Keluar negeri. Negara apa? Pengen banget sebetulnya. Yang pengen banget dikunjungin di Eropa. Kalau semua Eropa kan belum dikunjungin semua ya. Negara di Eropa yang pengen banget dikunjungin yang belum pernah dikunjungin. Kayaknya saya pengen banget ke Islandia deh. Oke, ke Islandia. Why? I love Björk. Ya, maksudnya ada seorang penyanyi yang saya suka dan saya fans dengan dia. Ya. Salah satu lagunya dong. Apa sih? Saya nggak bisa menyanyi. Salah satu alasan saya menulis karena nggak tahu nyanyi. Tapi saya suka menikmatinya. Lagunya seperti apa sih? Ya cari aja deh. Please remind us now, please. Iya. Jadi judulnya kayak misalnya salah satu lagunya yang saya suka, Oh So Quiet judulnya. Seperti lagunya berapa? Aduh, kalau sekarang tiba-tiba disuruh ngingat. Enggak, bukan disuruh nyanyi, sampai dengerin aja dikit. Aduh. Mana? Penasaran, nanti habis ini kan bisa kita kalian bisa googling lah Oh So Quiet. Teman-teman di rumah pasti juga banyak yang nggak tahu tuh, viewers pada bingung tuh. Björk enggak sih, Björk itu agak nyeleneh gitu. Kalau ngelihat, kalau kalian mengikuti karir misalnya Melly Goeslaw dengan gayanya yang sangat, makanya itu saya percaya betul, saya percaya betul itu banyak dipengaruhi oleh karakternya, mungkin Björk. Oke. Nanti kalian lihat. Björk itu bahkan bisa bikin How do you spell that name? BGO. Oh, tapi bagaimana? Oh ya, titik ada titik dua di atasnya. R and K. Abjad orang sana ya? Yep. Orang Islandia. Wah, tuh Björk tuh. Well, can you sing? No. Ayolah, kapan lagi melihat penulis puisi. Nanti habis ini ya kita pergi karaoke aja, lebih private. Jangan di sini deh. Ya beda sih, kalau di karaoke pasti saya akan nge-rock gitu. Oh, serius? Yeah. Wow, this is interesting. So a little please. No. Oke, berikutnya adalah dicintai atau mencintai. Pilih mana? Itu dua penderitaan yang sama sih menurutku. Dicintai sama mencintai. Oke. Harus pilih soalnya. Ya, tapi ini sesuatu yang mencintai kali. Mencintai. Yep. Kalau mencintai kan berarti you can control your love.
ya kan? Ya, Bisa mengontrol perasaan, tapi pada saat dicintai kita tidak bisa mengontrol orang untuk mencintai, Ya. melarang mereka untuk mencintai jadi, kita bisa gitu jadi. ya. Walaupun kita tidak mencintai dia balik, ya, tapi kan kita tetap dicintai. Tapi memilih mencintai. ya, gitu. Mungkin memang kayak gitu ya. Why is it so? Mencintai tapi kalau tidak dicintai balik gimana? Ya nggak apa-apa sih. Maksudnya gitu. Baru ku sadar, kena dong lagu itu. Ah. Cintaku bertepuk. Gimana sih lagunya? Nggak tahu, itu Emang beneran gak bisa dipancing nyanyi deh kayaknya. Padahal intinya pengen mancing doang tadi saya. Well, baik, masih ada harapan lagi ya sih ke depannya. Tadi Kak An sempat membahas sedikit mengenai puisi pengen dilirik oleh teman-teman remaja di Indonesia, Ya, ya. kaum milenial, Ya. ya kan? Usahanya Kak An sendiri untuk bisa sampai ke sana seperti apa? Untuk ini memperkenalkan kepada anak-anak milenial bahwa please read. Yang paling sadar saya lakukan adalah berkolaborasi dengan seni yang lain. Saya tahu bahwa puisi itu tidak sepopuler film misalnya, Dan sehingga sepopuler lagu-lagu gitu. atau lagu-lagu gitu, atau misalnya bekerja dengan visual artis yang mungkin lebih menarik hati karena ada media sosial semacam Instagram dan sebagainya. Gitu. Jadi dengan berkolaborasi dengan seniman-seniman lintas seni seperti itu yang lebih populer, itu memberi peluang untuk anak-anak muda jadi tertarik gitu, penasaran gitu. Tadi saya cerita gitu bahwa buku saya mungkin angkanya kalau menyebut buku puisi itu luar biasa gitu, besar gitu. Tapi kan orang nggak bandingin. AADC 2 itu hampir 4 juta orang yang nonton. Jadi nggak seberapa persen dari yang buku. Berarti itu orang nggak mau lihat ketimpangan semacam itu ya, bahwa dunia buku dan dunia puisi dan dunia film itu masih jauh banget gitu. Tetapi saya juga percaya betul kalau nggak ada filmnya buku saya nggak selaris itu gitu. Jadi ya itu salah satu hal yang saya lakukan gitu. Yang lain sebisa mungkin, saya sebetulnya bukan orang yang mudah bergaul. Saya sudah 2 tahun lebih tinggal di sekitar sini, nggak tahu siapa gitu. Dan now you are working as a librarian. Ya pertama kalau librarian kan memang mungkin karena perpustakaan sepi ya, bukan tempat yang Tapi itu adalah private library. Enggak. It's a community library. Oke. Jadi usaha-usaha yang lain misalnya, ya saya mau tidak mau belajar hidup di dunia yang digemari oleh anak remaja gitu. Saya punya Instagram misalnya, saya punya Twitter, follow Twitter saya, akun saya. Ini malah, bentar dulu, ini malah mempromosikan Twitter dibanding Instagramnya. Padahal kalau sekarang ini zaman sekarang anak milenial itu lebih ke Instagram daripada Twitter. Kalau ya maksudnya kalau anak remaja mau nonton Instagram saya, itu banyak kan tentang keluarga saya soalnya. Oh gitu, ya karena kan Twitter kan lebih menulis gitu ya, tulisan-tulisan caption lebih kebanyakan. Lebih sering di Twitter juga mungkin. Kalau di Instagram dia sebenarnya kayak visual story gitulah. Saya menyukai dunia visual, saya menyukai fotografi, tapi saya nggak membayangkan diriku jadi fotografer sih, tapi suka aja gitu. Teman-teman di rumah tuh viewers mungkin pada bertanya tuh, nama Instagramnya apa sih Kak? Gitu kan? Pasti banyak Kalau di Instagram @aanmansur biasa. @aanmansur pakai Y ya. Yap. MANSYUR. Kalau di Twitter @huruf kecil. Ntar dulu, ini gue bacain biar teman-teman di rumah pada penasaran gitu kan. Ini 49k followersnya, bayangkan. Dan juga telah di-follow oleh Dunia Manji, penyanyi luar biasa di Indonesia. Tuh loh. Jadi kalau bisa dibilang bahwa if you guys wanna stalk, silakan stalking Instagramnya. Tapi jangan lupa juga untuk follow Twitternya ya. Twitternya apa tadi? @huruf kecil. @huruf kecil. Yap. Oke. Di situ banyak menuangkan kata-kata pujangga mungkin dia seperti itu ya. Enggak juga sih, kalau mau membayangkan apa sih yang ada di pikirannya Aan gitu ya, mungkin kalau lebih Penasaran saya jadinya, nanti lebih cocok coba cek lihat di Twitter deh. di Twitter. Oke deh. Terima kasih banyak sudah hadir berbagi. Tapi saya pengen Kaan menginspirasi teman-teman di rumah, terutama anak-anak milenial seperti saya, untuk baca, untuk rajin baca dan tidak meninggalkan buku, lebih ke elektronik. Gimana Kak Aan untuk bisa menginspirasi teman-teman di rumah, dan kalau misalnya ternyata teman-teman kita di rumah ada di antara mereka yang pengen menjadi seorang penulis puisi, itu langkah-langkah apa yang awal harus dikerjakan? Oke. Yang pertama, sejauh ini karena bergaul dengan anak muda yang jauh lebih muda usianya dari saya, yang saya tahu adalah mereka tuh nggak suka diceramain, jadi saya nggak mau ceramain mereka.
Ta- Tapi pengalaman saya sebagai seorang pustakawan dan membaca buku, saya curiga orang tuh nggak suka baca buku karena sebetulnya eh, membaca buku itu berbahaya. Semakin banyak buku yang kau baca, kamu semakin sadar kalau kamu tuh bodoh. Eh, kita tuh sebenarnya merasa pintar karena ya kita nggak baca apa-apa gitu. Jadi di kepala kita gitu. Jadi dan mungkin itu yang membuat orang nggak jadi Malas baca buku baca gitu. buku. Yang kedua, kayaknya orang tuh jadi malas membaca buku karena orang tuh selalu dianggap seolah-olah, jadi ini agak paradoks dengan yang pertama. Kayak baca dong, baca nih, baca supaya kamu ini. Jadi dan itu nggak ada orang yang mau dibilangin bodoh gitu soalnya. Jadi ya emang ini dunia yang agak-agak apa ya? Agak paradoks gitu. Jadi kira-kira sederhananya saya selalu bilang sih sebetulnya bahwa kalau kamu merasa bodoh, baca banyak buku gitu. Tapi kalau kamu merasa pintar, baca lebih banyak buku. Gitu. Oke. Ya kira-kira Sebu- itu sih. Sebuah kutipan yang sangat luar biasa loh. Nih teman-teman viewers di rumah nih bisa dijadikan sebuah referensi gitu kan. Dan di tengah hiruk pikuk, di tengah era modern gitu kan, sekarang kita lebih banyak, saya pribadi terus terang lebih banyak menghabiskan waktu di Instagram, ya kan, kemudian juga sosial media yang lainnya dibanding buku. Dulu waktu SMA smartphone seperti ini, saya pribadi juga sering baca buku, termasuk Aina Kayas. Mungkin saya pernah baca puisinya Kaan di sana. Gitu, tapi sekarang eranya sekarang seperti ini, akhirnya saya lebih banyak menuangkan atau menghabiskan waktu di situ. I always Tapi spend my time. saya memilih gadget yang tadi lebih besar karena supaya saya bisa baca buku gitu. Maksudnya membeli buku seperti ini nggak murah gitu dari luar dan susah gitu mengaksesnya ya. Ada buku yang saya mau baca ini ya mahal sekali. Saya bisa beli beberapa buku untuk bahasa Indonesia ini harganya 200-an ribu lebih gitu. Wow. Dan kalau saya beli yang nggak, penghasilan saya nggak cukup banyak untuk membeli. So you spend more money on it. You spend more money on books. Iya, kira-kira sederhana gitu. Nulis itu adalah seringkali lebih banyak buku yang lebih banyak uang yang kau habiskan untuk beli buku dibanding lebih uang yang kau hasilkan karena menulis buku sih. Mungkin itu alasan kenapa enggak banyak orang yang mau jadi penulis. Emang luar biasa ya, kata-katanya itu selalu menginspirasi loh. Jadi bisa dikatakan bahwa hari ini viewers di rumah juga sudah sangat-sangat beruntung sekali karena kita sudah menonton, Enggak lah, saya enggak. mendengarkan apa namanya, bukan ceramah ya, tapi mendengarkan inspirasi-inspirasi dari seorang penulis puisi yang luar biasa. Kalau ada yang benar itu datanya. Jamaah, oh jamaah. Terima kasih banyak Kak Aan. Sama-sama, terima sudah kasih. hadir berbagi dan kita undang lagi kapan-kapan kalau ada waktu Amin. kita undang lagi ya. Senang akhirnya saya punya kenalan di sekitar sini. Akhirnya bertemu dengan makhluk-makhluk yang Kak Aan tidak Yap, begitu yap. suka, yaitu manusia. Ya. Thank you. Thank you. Sehat terus. Amin. Beda Indonesia pamit mundur, sampai jumpa.